Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita akan bacakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang dinukil oleh penulis atau asyarih oleh pensyarah dalam kitabnya Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, wa mazala syaitanu yuha ila ubadil qubur. Perhatikan, jangan main-main. Wa yulqi ilaihim annal binaa wal uqufa 'alaiha min mahabbati ahli al-qubur minal anbiya'i was salihin. Wa anna lid-du'a'i 'indaha mustajabun thumma yanqiluhum min hadhil martabati ila du'a'i bihi wal iqsami 'ala Allah bihi fa inna sya'na Allah a'zam min an yuqsima 'alaihi aw yus'ala bi ahadin min khalqihi. Syaitan senantiasa terus menerus membisiki, menipu kepada ubadul kubur, para penyembah kubur, dan mewahyukan kepada mereka bahwasanya membangun di sisi kuburan dan beriktikaf di dekat kuburan merupakan bukti cinta mereka kepada para nabi dan orang-orang soleh. Wa anad du'a 'indaha mustajabun, dan berdoa di sisi Allah Azza wa Jal mustajabah. Mustajabah yaitu dikabulkan. Jadi syaitan senantiasa mewahyukan kepada penghuni kubur, kepada penyembah kubur, dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya membangun atau menghias kuburan, beriktikaf di kuburan, min mahabbati ahlil qubur minal anbiya was solihin, itu merupakan bentuk cinta kita kepada penghuni kubur dari kalangan nabi dan juga orang soleh. Kemudian wa anna du'a 'indahu mustajabun, wa anna du'a 'indaha mustajabun, dan bahwasanya berdoa di sisi kuburan mustajabah, dikabulkan.
Kemudian mereka beralih lagi syaitan dari yang tadi kita sebutkan ila du'a ibihi, dan berdoa kepada penghuni kubur. Jadi pertama membangun kuburan, menghias kuburan, beribadah di sisi kubur, beriktikaf, atau ada yang membaca Quran, atau ada yang sholat. Itu merupakan bentuk cinta kita kepada para nabi dan orang soleh yang dikubur di situ. Kemudian yang kedua, berdoa di sisi kubur mereka mustajabun, yakni dikabulkan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya berdoa dengan perantara mereka wal iqsam 'ala Allah bihi, dan juga bersumpah atas nama penghuni kubur. Fa inna sya'nallaha 'azam min an yuqsama 'alaihi wa yus'ala bi ahlin min khalqihi. Sungguh bersumpah atas nama Allah lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Ya, bahkan wajib kita bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh bersumpah atas nama makhluknya. Dan Allah lebih mulia lagi untuk diminta dari selain para hambanya. Fa idza taqarrara dzalika 'indahum, kalau mereka sudah tertipu dengan itu semuanya, sudah menerima dengan yang tadi kita sebutkan, naqalahum minhu ila du'aihi wa ibadatihi. Syaitan akan mewahyukan kepada mereka, hendaknya kalian berdoa kepada penghuni kubur dan beribadah kepada penghuni kubur. Wa su'alihi asy-syafa'ata min dunillah, dan meminta kepada penghuni kubur asy-syafa'at selain Allah Azza wa Jalla. Wa tikhadhi qabrihi wathanan tu'allaqu 'alaihi al-qanadil was-sutur. Kemudian mereka menjadikan kuburan tersebut wasanan, sesuatu yang disembah selain Allah, yang digantungkan padanya al-qanadil, yaitu lampu-lampu, was-sutur, dan juga tirai-tirai. Ya, sampai mereka nanti berdoa kepada kubur, lalu memasang lampu-lampu dan juga tirai, hordeng, dihias. Wa yutafu bihi wa yustaslimu wa yuqabbalu wa yuhajju ilahi wa yudhbahu indahu. Kemudian syaitan mewahyukan untuk bertawaf di kuburan, kemudian memberikan salam kepada penghuni kubur, dan juga mencium kuburan tersebut, dan juga berhaji menghadap kepadanya dan disembelihkan di sisi kubur tersebut. Itu sudah berapa tahapan? Sudah berapa tahap berarti ini? Yang pertama membangun kuburan, menghias kuburan, beribadah di sisinya, di sampingnya. Itu merupakan bentuk cinta kita kepada penghuni kubur. Kemudian hendaknya berdoa di samping kuburan, karena berdoa di samping kuburan mustajab, doanya dikabulkan. Kemudian sampai nanti mereka berdoa atas nama kubur, bersumpah atas nama kubur. Kemudian dipindahkan lagi, akhirnya mereka berdoa kepada penghuni kuburan dan beribadah kepada penghuni kuburan. Jadi sedikit demi sedikit. Kemudian mereka meminta syafaat selain Allah kepada mereka. Nanti mereka tu'allaqu 'alaihi al-qanadil, mereka pasang itu di kuburannya pelita. Apa pelita? Lampu, wastur, dan juga tirai. Wa yutafu bihi, bertawaf di kuburan. Wa yuqabbalu, kemudian mencium kuburan. Wa yuhajju, kemudian berhaji ke kuburan tersebut. Wa yudbah indahu, dan juga menyembelih. Kalau sudah diterima itu, naqalahum minhu ila du'a'in nas ila ibadatihi. Kemudian syaitan mengajak manusia agar manusia itu mengajak manusia lain beribadah kepada kuburan. Jadi ada duat, ada para penyeru yang mengajak manusia untuk mendatangi kubur-kubur tadi, beribadah di situ. Wattikhadhi 'idan, dan menjadikan tempat itu yang selalu dikunjungi, idan. Selalu dikunjungi, baik berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan tempat gitu. Id. Senantiasa dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Rawana dzalika anfa'lahum min fi dunyahum wa ukhrahum, dan mereka berpendapat kelakuan seperti itu lebih bermanfaat bagi mereka baik di dunia atau di akhirat kelak. Wa kullu hadza mimma qad ulima bil tirar min dinil Islam annahu mudaddun
lima ba'atsallahu bihi rasulahu min tajrid tauhid wa an la yu'bada illallah. Semua yang tadi kita sebutkan telah diketahui secara pasti dari syariat Islam, itu bertentangan dengan apa yang Allah mengutus Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari memurnikan tauhid dan tidaklah manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Fa idza taqarrara dzalika 'indahum, kalau sudah diterima lagi, naqala minhu ila anna man naha 'an dzalika faqad tanaqasa ahla hadhil ar-rabbi al-'aliyah. Kemudian syaitan menipu lagi manusia dengan bagaimana caranya? Kalau ada orang yang melarang seseorang beribadah pada kuburan, berdoa di sisi kuburan, meminta kepada si orang yang ada di kuburan, kalau ada orang yang mengatakan demikian, berpendapat demikian, maka syaitan mengatakan kepada murid-muridnya, tanaqasa ahla hadhihi rutbah al-aliyah. Mereka itu adalah orang-orang yang merendahkan para orang-orang soleh. Kalau yang mendakwakan itu perbuatan syirik, tidak benar, maka syaitan akan mewahyukan itu adalah orang-orang yang tidak suka kepada orang soleh. Sedikit demi sedikit. Dan itu benar ya. Itu benar sekali. Kalau kita mendakwakan tauhid kepada mereka, maka kita akan dikatakan orang yang tidak menghormati wali, tidak mencintai orang soleh, dan seterusnya. Wa hattahum an manzilatihim wa za'ama annahu la hurmata lahum wa la qadar. Mereka itu atau Wahabi itu menurunkan derajat mereka. Orang-orang yang mendakwa kepada tauhid, mereka sebut dengan Wahabi. Itu orang Wahabi itu menurunkan derajat orang soleh. Mereka menyangka bahwasanya orang-orang tersebut tidak memiliki kehormatan dan juga kemuliaan. Nah, begitulah. Wa ghadibal musyrikun washma'azzat qulubuhum. Kama qala ta'ala, marahlah orang-orang musyrik, kesallah hati-hati mereka. Ketika mendengar tauhid, maka marah orang-orang musyrik itu dan kesal hati mereka, tidak suka. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Mereka itu apabila disebutkan nama Allah saja, maka marah hati mereka. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, marah hatinya. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, kalau disebutkan selain Allah, idza hum yastabshirun, mereka bergembira. Kalau disebutkan tentang Allah, mereka marah. Kalau disebutkan tandingan-tandingan Allah, mereka senang dan suka gembira. Wasara dzalika fi nufusi katsir minal juhal wat tugam wa katsir mimman yantasibu ilal ilmi wad din. Senanglah mereka yang hatinya dipenuhi dengan kebodohan dan kezaliman, dan kebanyakan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu dan juga agama. Hatta adaw ahla tauhid. Nanti berujung mereka akhirnya memusuhi orang-orang yang mendakwakan tauhid, yang mencintai tauhid. Wa ramuhum bil awaim wa nafarun nas anhum. Mereka menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak kepada ahlu tauhid, wa nafaru an-nas anhum, dan menjauhkan manusia dari dakwah tauhid itu. Nah, itulah tahap-tahapan syaitan. Akhirnya menuduh dakwah kepada tauhid dengan dakwah yang keras, tidak menghormati para wali, tidak mencintai orang-orang soleh, dan seterusnya, dan menjauhkan manusia dari dakwah tersebut, dan menjauhkan manusia dari dakwah tersebut. Dakwahnya keras dan seterusnya lah, nggak benar. Wa walau ahli syirki wa 'azzamuhum, akhirnya mereka mencintai ahli syirik dan memulia-muliakan ahli syirik. Wa za'amu annahum awliya Allah wa ansar dinihi wa rasulihi wa yadallahu dzalik wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun. Terus dilanjutkan di sini oleh ahli Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dibawakan surat apa? Surat apa ini? Tadi ada surat Az-Zumar, dibawakan tentang marahnya orang-orang musyrikin kalau disebutkan Allah saja. Kemudian kata penulis ini, intaha kalamu Ibnu Qayyim rahimahullah. Selesailah perkataan Imam
Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini perkataan beliau, bagaimana syaitan menyesatkan manusia berkaitan dengan kuburan, gitu ya, berkaitan dengan kuburan. Yang pertama, menghias kubur, beribadah di sampingnya mustajab. Kemudian pindah lagi, menjadikan kuburan sebagai perantara kita untuk berdoa, meminta syafaat selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian pindah lagi, akhirnya mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan, mendatangi kuburan keramat. Kemudian ngapain lagi? Berubah lagi, tingkatnya lebih tinggi lagi, dengan mengatakan orang-orang yang melarang kita dari pergi ke kuburan keramat adalah orang-orang yang tidak mencintai orang soleh, gitu. Nanti terus lagi sampai hatta adau ahlat tauhid, sampai nanti mereka memusuhi orang-orang yang mendakwakan kepada tauhid. Pindah lagi terus wa nafarun nas anhum, dan menjauhkan manusia dari dakwah tersebut. Pindah lagi, akhirnya mereka memuliakan para pelaku kesyirikan dan saling memuliakan di antara mereka. Baik, kita lanjutkan di sini. Wa fil qissah fawaidu zakaraha al-musannif rahimahullahu taala. Di dalam kisah tadi, kisah yang mana ini? Kisah tentang pertama terjadi kesyirikan di muka bumi, atau kisah yang terjadi di sebelum zaman Nabi Nuh, yang mereka menjadikan patung-patung sebagai motivasi mereka di dalam beribadah. Masih ingat nggak? Ada patungnya, ada berapa namanya? Ada berapa patungnya? Jumlahnya ada 5 ya. Pertama ada Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Dalam kisah ini yang tadi disebutkan di awal-awal dalam kajian kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan di antara faedahnya anna man fahima hadzal baba wa ma ba'da tabayyana lahu gurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi al-qulub al-ajab. Ada enggak di situ? Faedahnya ada enggak di situ? Ada ya. Faedah yang pertama apa? Iqra coba lihat. Ini tergantung beberapa faedah yang disebutkan oleh Ya. Di antaranya bantahan terhadap syubhat-syubhat yang oleh ahli kalam disebut dengan akliyat. Dengannya mereka menolak tauhid, sifat yang ditetapkan oleh Wah, ada itu. Ada lagi? Sebelumnya ada lagi nggak? Nggak ada. Bawahnya apa? Bawahnya itu. Di antaranya Dampak buruk. Taklid. Oh, berarti dipotong-potong ya. Di situ ada apa itu sama? Oh, bukan. Toib, saya bacakan di sini ya. Di antara faedahnya disebutkan di sini secara lengkap, siapa yang memahami bab ini ya, tentang kesyirikan ini, maka akan jelas sebagiannya gurbatul Islam, keasingan agama Islam, sudah asing lagi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua faedahnya anna awwala syirkin hadatsa fil ard sababuhu mahabbatus sholihin. Faedah yang kedua disebutkan di sini, bahwasanya pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi sebabnya adalah mencintai orang soleh. Sebabnya adalah mencintai orang soleh. Itu sebabnya. Ai al-mahabbatul lati fiha gulu, yaitu cinta yang mengandung unsur berlebihan. Cinta tapi mengandung unsur berlebihan. Seharusnya kalau sudah meninggal ya didoakan saja, bukan dibuatkan patungnya, apalagi beribadah di sisi patung tersebut dengan tujuan agar kita semangat beribadah. Ini berlebihan. Sudah, jangan dibuatkan patungnya. Ya, disebutkan jasa-jasanya. Boleh. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Boleh. Tapi jangan dibikin patungnya. Yang akhirnya nanti akan diagung-agungkan karena cintanya mereka lama-lama disembah. Gitu. Di antaranya lagi faedahnya ma'rifatu awwali syai'in
ghuyira bihi dinul anbiya. Kita mengetahui dari kisah ini apa pertama kali agama para nabi itu berubah. Dengan apa berubahnya? Dengan kesyirikan. Di antaranya lagi ma'rifah sababi qabulil bid'ah gitu. Berikutnya adalah dengan kisah ini kita mengetahui sebab diterimanya bid'ah, sebab diterimanya sebuah bid'ah atau kebid'ahan gitu. Kenapa sih bisa diterima di masyarakat bid'ah itu? Sebabnya apa dari kisah ini kita bisa tahu itu. Kalau pertanyaan yang umum, apa sih bid'ah bisa diterima oleh manusia? Sebabnya apa kira-kira? Menganggap baik suatu perbuatan gitu. Gak baik, bagus gitu. Nah, ini adalah sebab diterimanya sebuah bid'ah karena itu niatnya baik. Thayyib itu kita mengetahui. Sama di sini juga mereka membuat patung niatnya baik untuk agar semangat beribadah. Oh iya. Disebutkan di sini al-awwal mahabbatus sholihin. Di kisah ini sebab yang pertamanya adalah karena mereka mencintai orang soleh, karena cinta dulu terhadap orang soleh. Yang kedua, fi'lu unas min ahli ilm wad din syai'an aradu bihi khairan. Fadhana man ba'dahum annahum aradu ghairahu. Yang kedua karena sebagian perbuatan manusia di zaman itu dari orang-orang yang berilmunya yang mereka menginginkan kebaikan. Kan jelas ya ketika dibangun patung ini itu siapa yang membangun? Orang-orang yang pertama-tama kan kakek moyangnya gitu. Sebagian manusia membuat itu di kalangan orang yang beragama lah gitu. Ahlul ilmi wad din. Fadhana man ba'dahum annahum aradu ghairuhu. Akhirnya orang yang belakangan menyangka pembuatan patung itu tujuannya adalah tujuan yang lain. Masuklah syaitan akhirnya disembah. Jadi dua sebab bid'ah yang ada di kisah ini. Pertama mencintai orang soleh, yang kedua karena perbuatan orang-orang yang beragama gitu, yang berilmu. Sebenarnya niatnya adalah baik, namun orang belakangan menyangkanya dibuat untuk tujuan yang lain. Bahaya jadinya. Minha dari kisah ini ada juga faedah disebutkan anna fiha syahidan lima nuqala an ba'dis salaf. Sebagian salaf mereka mengatakan annal bid'ata sababul kufri. Annal bid'ata sababul kufri. Dulu para salaf mengatakan bid'ah itu adalah sebab seseorang terjatuh kepada kekufuran. Bid'ah itu adalah sebab seseorang terjatuh kepada kekufuran. Itu perkataan para salaf dahulu. Paham ya? Bid'ah bisa menjadi sebab seorang jatuh kepada kekufuran. Wa annaha, dan bid'ah itu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Li'annal ma'siyata qad yutabu minha. Karena maksiat pelakunya bisa saja bertaubat. Wal bid'ah la yutabu minha. Adapun pelaku bid'ah itu bisa saja orangnya tidak sadar atau tidak bertaubat. Yang berikutnya, ma'rifatu syaitan bima tu'awla ilahil bid'ah walau hasuna qasrul fa'il. Ma'rifatul qaidah al-kulliyah wa ya an-nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma yu'alu bihi. Mina an-nahyu an tamathil. Ini faedahnya ini banyak saya disebutkan ya. Bisa kita bacakan beberapa saja. Faedah berikutnya adalah larangan dari membikin gambar atau lukisan gitu, berbentuk manusia atau orang. Boleh bikin sesuatu atau menggambar hewan, menggambar sesuatu yang bernyawa gitu ya. Menggambar sesuatu yang bernyawa, atau dilarang menggambar makhluk hidup selain dari pohon gitu ya. Selain dari pohon.
makhluk hidup tidak boleh digambar yang bernyawa seperti hewan dan juga manusia. Nah, tidak boleh untuk digambar. Kemudian disebutkan lagi di sini tentang faedahnya anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Bahwasanya sebab hilangnya ilmu adalah matinya seorang atau matinya para ulama. Gitu. Sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama, itu betul. Tapi ada beberapa lagi faedah-faedah yang mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Sampai ke situ tadi itu yang dibacakan tentang bantahan terhadap syubhat orang-orang ahlul kalam sudah. Nanti bisa dibaca. Hadis berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu akhrajahu. Sudah keluar dalam ini dalam penulis membawakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian itu jemakannya? Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya saya adalah hamba, seorang hamba. Faqulu, maka katakan oleh kalian Abdullah wa Rasuluh. Katakan saja oleh kalian saya ini hamba dan Rasulullah. Saya ini hamba dan Rasulullah. Ini larangan dari memuji Nabi secara berlebihan. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Dari Umar, huwa Ibnu Khattab bin Nufail Amirul Mukminin wa afdalus sahabah ba'da Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya adalah Ibnu Umar bin Nufail Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab Ibnu Nufail Amirul Mukminin afdalus sahabah ba'da Siddiq. Sahabat yang paling afdol setelah As-Siddiq. Man As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Walil khilafata 10 sinin wa nisfan. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama berapa tahun? 11 tahun kurang setengah. Jadi Umar menjabat sebagai presiden 11 tahun kurang setengah. Jadi 10 tahun 6 bulan gitu ya. Kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Famtala'atid dunya adlan. Di zaman Umar bin Khattab dunia itu kekuasaannya dipenuhi dengan keadilan, tersebar keadilan. Wa futihat fi ayyamihi mamaliku Kisra wa Qaisar, dan dikuasai, ditaklukkan di masa pemerintahan Umar raja-raja, kerajaan-kerajaan Kisra dan juga Qaisar. Wastushhida fi Dzulhijjah sanata 23. Umar wafat sebagai syahid di bulan Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Mati sebagai syahid ketika beliau sedang sholat subuh lalu ditusuk dari belakang, ditikam dari belakang. Oleh siapa namanya? Siapa ya namanya yang bunuh Umar? Kalau yang bunuh Utsman itu baru teka-teki gitu. Karena ada beberapa yang masuk. Kalau yang membunuh Umar jelas tidak orangnya? Jelas tidak? Siapa namanya?
Yang membunuh Ali jelas tidak? Jelas. Yang membunuh Umar siapa namanya? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Itu yang membunuh Umar ibnul Khattab. Kalau yang membunuh Ali siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Yang membunuh Umar namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia adalah seorang budak gitu ya. Agamanya adalah Majusi. Dari Kisra, dari mana nih? Persia. Persia itu di Iran ya. Sekitar situ di Iran gitu. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh siapa? Ali ibn Abi Thalib. Nggak ditulis ini ya. Memang hafalan kalian tuh kuat gitu. Nah, itu bisa ditulis, nanti juga hafal sendiri gitu. Mati sebagai asyahid ketika sedang sholat subuh, ditusuk ya oleh siapa namanya? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kalian santri nanti lihat syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pemberontakan di dalam Islam. Ada di situ. Kalian lihat tentang pemberontakan yang terjadi di dalam Islam, itu ada di situ. Syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Ustaz Yazid ya, hafizahullah. Nanti antum lihat situ ada. Kisah terbunuhnya Ali juga ada. Kisah terbunuhnya Ali disebutkan di situ ya. Sampai kisah terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Pemberontakan yang terjadi ada di situ. Ali juga mati ketika ingin berangkat sholat subuh di tengah jalan ditikam. Gitu, sini bilang. Ditusuk. Meninggal oleh Abdurrahman bin Muljam. Gitu. Kalau Umar namanya siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kalau Utsman ini yang banyak karena kan digerebek gitu rumahnya, masuk paksa para pemberontak itu. Ada beberapa orang yang ikut turut membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Asyahid juga itu sama. Umar juga syahid ketika sedang mengimami sholat subuh. Kalau Ali berangkat ke masjid menuju sholat subuh juga. Kalau santri di Cucuk Ofu menuju sholat subuh biasanya. Iya kan? Ada ofu. Tawon biasanya. Baik, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Al-itra'u mujawazatul haddi fil madhi wal kadhib fihi. Qalahu Abu Sa'adat wa qala ghairu ay la tamdahuni bil batil wa la tajawazul hadda fi madhi. Tadi disebutkan dalam hadis la tuturuni, jangan kalian memuji berlebihan, memuji ya, berlebihan kepada saya sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Apa maknanya al-itra mujawazatul haddi fil madhi? Sangat berlebih-lebihan di dalam memuji, wal kadzib fihi, dan di dalamnya penuh dengan kedustaan. Ya, seperti memuji Nabi mengetahui hal yang gaib, memuji Nabi mengetahui apa yang akan terjadi besok gitu. Ya, memuji Nabi yang memegang surga dan neraka dan seterusnya. Tidak boleh berlebihan dalam memuji Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Maknanya di sini la tamdahuni bil batil. Jangan memuji aku dengan cara yang batil. Jangan kalian berlebihan kepadaku dalam memuji. Tahu ya memuji ya? Apa memuji? Menyanjung. Memuji. Apa sih memuji gampangnya? Apa memuji? Menyanjung, memuji. Apa? Ya begitulah bahasa Indonesianya. Bahasa Manadonya apa? Wah, Bapak ini hebat.
uangnya banyak, misalkan. Kambingnya banyak, sapinya banyak gitu. Apa itu sebutnya? Sama itu memuji di sini. Dipuji. Hah? Sama ya memuji. Jangan berlebihan memuji Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebutkan di sini, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasul. Sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba, maka katakanlah oleh kalian Abdullah wa rasul. Jangan kalian memujiku, nanti kalian gulu terhadap diriku dalam hal memuji. Jadi jangan sampai memuji membawa kepada gulu, berlebihan. Kama qallatin nasara fi Isa alaihissalam, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam memuji Isa ibn Maryam. Fadda'u fihi al-ilahiyah, sampai mereka mendakwahkan atau mengklaim bahwasanya Isa bin Maryam adalah Tuhan. Karena berlebihan. Enggak boleh. Wa inna ma ana Abdullah, sebenarnya saya adalah hamba Allah. Fasifuni bidzalik, sifatkanlah saya seperti itu. Itu dijelaskan di sini ya. Kama wasafani Rabbi, sebagaimana Allah mensifatkanku sebagai hambanya, Abdullah wa Rasuluh. Fa'abal musyrikuna ila mukhalifah amrihi wa tikabi nahyihi. Maka orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang gandrung kepada kesyirikan gitu ya. Maka ahlu syirki enggak mau tuh ketika dilarang untuk jangan berlebihan dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak mau. Justru mereka menyelisihi perintah Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang dilarang oleh Nabi, yang diingatkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka memuji Nabi, mengagungkan Rasul, tapi dengan cara yang dilarang oleh Rasul itu sendiri. Wa naqadu wa 'azama munaqada wa dawu an-nasara fi guluwihim wa syirkihim wa waqa'u fil mahdzuri wa jara minhum minal guluwi wa syirki syirran wa nasr ma yatulu 'uddahu. Wasanafu fi al-musannafat. Akhirnya mereka terjatuh kepada gulunya orang-orang Nasrani dalam kesyirikan mereka. Mereka terjatuh kepada hal-hal yang terlarang. Ya, wajara minhum minal gulu wasyirki. Terjatuhlah mereka kepada gulu dan juga kesyirikan. Ini banyak sekali kalau kita akan sebutkan contoh-contohnya, dan sebagaimana mereka pun membuat puji-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu berbau gulu, ada juga yang sampai menuju kepada kesyirikan. Banyak ya salawat-salawat yang beredar gitu ya. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an ba'di ahli zamani. Ibnu Taimiyah pernah menceritakan tentang kejadian atau gambaran yang terjadi pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Annahu jawaza al-istighatha bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau itu diperbolehkan beristighatsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beristighatsah ya, memohon pertolongan di saat sulit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli ma yustaghatsu bihi fillah. Wa sanafa fi dzalika musannafan. Baik. Bahkan di zaman beliau ditulis buku-buku berkaitan dengan hal tersebut. Raddahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa radduhu mawjudun bihamdillah. Tapi telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang buku yang membolehkan beristighatsah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul innahu ya'lamu mafatihul ghaib allati la ya'lamuha illallah wa dzakara anhum asya'a min hadzal namat. Na'udzubillahi min amal basira. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sampai di dalam buku itu di zamannya beliau, Nabi itu disifati mengetahui kunci-kunci gaib. Nabi mengetahui kunci-kunci gaib. Padahal tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah saja. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan dari mereka tuh yang gandrung kepada puji-pujian Nabi secara berlebihan, sesuatu yang
yang aneh-aneh lah. Na'udzubillahi min amal basirah. Kita berlindung kepada Allah dari butanya hati. Wa qad ishtahara fi Nadhil Busiri qauluhu. Dan telah ada namanya Nazam Busiri ya, disebutkan ini tentang syair-syair yang syirik. Ada nggak di situ? Coba baca saja, langsung aja terjemahnya. Baca coba. Baca di Iqra. Dalam syair Al-Busiri tersebut ucapannya, wahai makhluk paling mulia, kepada siapa jalangan aku berlindung kecuali kepadamu pada saat musibah datang silih berganti. Nah, itu syirik tidak itu? Coba di mananya? Kita satu-satu. Wahai makhluk yang paling mulia. Sahih tidak ini? Betul, Nabi afdol. Ana sayyidu waladi Adam walau fakhr. Saya adalah penghulunya Bani Adam dan tidak ada kesombongan di sini. Betul, Nabi yang paling mulia di antara para hambanya. Betul, paling mulia di antara para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjut Nadine. Kepada siapa aku berlindung kecuali hanya kepada siapa mau di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak ini? Salah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Minta perlindungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, kalau kita minta tolong kepada Allah. Terus ini enggak. Pada saat musibah datang silih berganti. Memang Nabi bisa menahan musibah yang akan menimpa dirinya sendiri? Tidak. Apalagi kepada orang lain, apalagi ketika beliau sudah meninggal dunia. Wa ma ba'dahu min al-abyat allati madmunuha ikhlasud du'a wal ladzat war raja wal i'timad fi adyaqil halat wa a'zamu al-ittirar li ghairillah. Fa naqada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi irtikabi ma naha anhu a'zam munaqadah wa syaqullaha wa rasulahu a'zam masyaqah. Wa dzalika anna syaitana azhara lahum hadzal syirka al-'azim. Wa dzalika anna syaitana azhara lahum hadzal syirka al-'azim fi qalbi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi wa azhara lahum at-tauhid wal ikhlas alladhi basallahu bihi fi qalbi tanaqqusihi. Yang demikian dikarenakan syaitan menampakkan kepada mereka syirik yang besar ini fi qalbi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tamengnya adalah mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya cara syaitan dalam menyesatkan manusia di sini. Wa haulail musyrikun umul mutanaqqisun an-naqisun afratu fi ta'zimihi bima nahahum anhu asyaddan nahyi wa faratu fi mutaba'atihi falam yu'abbiru bi aqwalihi wa af'alihi. Orang-orang musyrikin, mereka orang-orang yang tanaqus, sebenarnya merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebihan dalam memuji, namun jatuh kepada hal yang dilarang oleh Nabi sendiri dengan larangan yang sangat keras. Berlebihan dalam memuji yang justru terjatuh kepada larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa larangannya di sini maksudnya? Agar jangan memuji Nabi secara berlebihan, sebagaimana Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sebaliknya, wa farratu fi mutaba'atihi, sebaliknya mereka justru meremehkan atau mengesampingkan atau melupakan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebalik aja udah. Jadi terbalik. Berlebihan dalam memuji itu dilarang, justru meremehkan dalam mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Disebutkan wa inna ma yasulu ta'zimur rasul bi ta'zimi amrihi wa nahyihi wal ihtida'i bi hadihi wa tibai sunnatihi wa da'a ila dinihi alladzi da'a ilaihi wa nusratihi wa muwalah man 'amila bihi mu'adatan min khalifihi. Fa akasa ulaikal musyrikun ma aradallahu wa rasuluhu ilman wa amalan wartakabu ma nahallahu anhu wa rasuluhu
fallahul musta'an. Tayyib, ini kesimpulan dari hadis ini, mereka berlebihan dalam memuji justru terjatuh kepada hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain mereka merendahkan atau meremehkan, melupakan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Memuji Nabi yang benar adalah atau bagaimana cara kita mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, bi ta'zim amrihi wa nahyihi. Cara memuliakan Nabi adalah dengan memuliakan perintah dan juga larangannya, atau mengerjakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Itu cara kita dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hanya memuji-muji saja. Apalagi kalau memujinya sampai mengandung unsur kesyirikan atau ghulu. Sebutkan di sini cara mengagungkan Nabi adalah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, jangan dikerjain. Wal ihtida'u bihadihi, dan mencontoh sunnahnya gitu. Mencontoh sunnahnya. Itu cara mengagungkan Nabi. Wattiba'u sunnatihi, mengikuti sunnahnya. Bukan hanya mencontoh saja, tapi juga mengikuti sunnahnya. Wa da'watu ila dinihi alladzi da'a ilaihi, mendakwakan agama beliau atau ajaran beliau sebagaimana Nabi mendakwakan ketika dahulu. Nah, yang keempat adalah mendakwakan ajaran beliau sebagaimana Nabi dulu ketika hidup mendakwakan agama ini. Wa nusratihi, kemudian menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berloyal, tahu nggak loyal? Apa loyal ya? Berkasih sayang gitu ya. Mendukung berteman, berkasih sayang terhadap orang yang mengamalkan sunnahnya, dan memusuhi orang yang menyelisihi sunnahnya. Itu dia cara mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangannya, mencontoh sunnahnya, mengikuti sunnahnya, mendakwakan sunnah beliau sebagaimana dulu beliau berdakwah, menolong Nabi, kemudian mencintai orang yang mengamalkan sunnah Nabi, itu. Kemudian membenci atau memusuhi orang yang membenci sunnah Nabi. Fa'akasa ulaik, orang musyrikin malah kebalikannya, mereka malah kebalikan dari memuliakan Nabi tadi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini hadis tentang larangan berlebihan dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai mengandung unsur kesyirikan, dilarang. Kemudian tadi kita bacakan juga tentang faidah kisah-kisah dari kisah awal terjadi kesyirikan. Lalu kita bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim juga. Ada pertanyaan? Mau kita selesaikan dulu ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Awaslah kalian, hati-hatilah kalian dari sikap gulu. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah sikap gulu, berlebihan.
Dijelaskan di sini syarahnya. Wa hadza lafzu Ahmad, ini hadis lafadznya punya Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ini lafadznya punyanya Imam Ahmad. Qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulata jam'in halumma al-qutli falaqatu lahu ahsayat hunna hasa al-hadf falamma wada'ahunna fi yadihi qala na'am bi amsali haula wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pada suatu pagi disuruh untuk mengumpulkan yakni batu yang digunakan oleh Nabi untuk melempar ke apa yang namanya? Kalau haji lempar jumroh. Kumpulkanlah untuk saya beberapa batu itu. Kerikil gitu, batu segede-gede ya. Ketika diletakkan dipegang batu-batu di tangan Nabi, Nabi mengatakan, "Na'am bi amsali dzalik." Iya, seperti ini batunya. Maksudnya jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil seperti ini. Wa iyyakum wal ghuluwa fid din, Nabi mengatakan, awas kalian dari gulu dalam beragama. Jadi awalnya Nabi minta diambilkan batu untuk melempar jumroh tadi, sudah dikasih batu, batunya terima, ya segede gini gitu, besar ini lah. Jangan pakai payung, sendal, lemari, itu kegedean, berat juga, meja. Itu anak STM itu biasanya lempar jumroh anak STM, karena mereka biasa tawuran. Tapi sekarang udah nggak ada tawuran kan? Tahu tawuran nggak? Masih ada nggak anak sekolah tawuran? Oh, kayaknya udah nggak ada deh. Lu paling pada tawuran di online, di mobil-mobil legend begitu kan? Tawuran di situ kan paling. Pada main-main HP begini kan? Kalau main HP anak begitu. Paling tawuran di situ ya, tawuran di game online ya. Gitu kan. Jarang tawuran di jalan kan? Boleh juga itu. Boleh lempar payung apa begitu. Segini aja udah kata Nabi. Wa iyyakum wal ghuluwa fid din, awas kalian dari gulu di dalam beragama. Fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian di antara adalah dengan gulu dalam beragama. Itu jangan berlebihan dalam beragama. Qala Syekhul Islam, hada amun fi jami'i anwa'il gulu. Ini umum ya, untuk seluruh bentuk-bentuk gulu, baik dalam keyakinan atau dalam amalan. Baik dalam keyakinan atau baik dalam amalan. Gak boleh itu gulu berlebihan dalam akidah, berlebihan dalam amalan, dalam meyakini gitu ya, berlebihan. Saya meyakini guru saya gak pernah salah. Gulu tidak itu keyakinannya. Guru saya meyakini guru saya tidak mungkin keliru. Gulu tidak. Gulu saya meyakini guru saya penghuni surga, masuk pasti ke dalam surga. Dan orang-orang yang diri dia masuk surga, yang tidak diri dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Gulu nggak itu? Gulu berlebihan. Siapa guru memang? Wa sababu hadzal lafz al-'am ramyul jammar wa huwa dakhil fihi misal ramyi bil hijara al-kibar binaan ala annahu ablaq min as-sigar. Awalnya hadis ini adalah kasus tadi batu yang digunakan untuk melempar jumroh. Awalnya itu gulu dalam hal batu tadi, jangan berlebihan. Namun kata ulama kita, ini larangan gulu secara umum, baik dalam melempar batu jumroh atau dalam hal-hal yang lainnya, nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena orang menganggap biasanya yang lebih besar itu lebih bagus, lebih baik. Kalau batu yang lebih besar lebih baik gitu. Padahal lebih berat ya kan? Lebih berat tidak kalau makin besar, makin berat. Akhirnya menyusahkan kita. Coba batu yang segede kepala kita, berat tidak itu? Dan jaraknya jauh misalkan. Kalau di atlet tolak peluru mungkin bisa kan? Tapi kalau enggak bisa atau tidak, berarti sedang-sedang aja. Lempar. Dan ini umum gulunya kata Ibnu Taimiyah. Terus
Qala musannif rahimahullahu taala wa li Muslim an Ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalatha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebihan. Celakalah orang yang berlebihan. Nabi mengatakan sampai berapa kali? 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Qalaha thalatha. Al-mutanatti al-muta'ammik fi syai', al-mutakalliful bahthi anhu. Mutanatti'un maknanya adalah al-muta'ammik fi syai', orang yang terlalu detail gitu ya, terlalu memperdalam sesuatu, maknanya berlebihan. Tahu tidak? Ngelihat kulkas itu tuh, lihatnya kulkas ini nih, kosong kan, ini airnya, ngeliat kan? Ini sampai memikirkan itu besinya dari bahan berapa karat, ngambil besinya di mana, ngerti nggak? Itu rodanya dibikinnya dari apa, tuh detail gitu. Berlebihan tidak itu? Berlebihan sudah nggak usah. Halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebihan itu. Tidak tembok ini harus detail sekali sudah. Ayo ini jati bukan ini asli, tidak. Pikirin terus. Ya, mutakalliful bath anhu gitu, sampai ya berlebihan memikirkan ini gitu. Kalau gimana ini ngukirnya ini. Wah. Nah gitu berlebihan. Boleh tidak? Oh celaka, udah nggak usah, udah beli selesai. Nggak usah dipikirkan mau buatnya di mana, mau besinya dari model apa, terserah itu tahu jadi bisa berfungsi. Lebih enak nggak itu? Lebih enak pada mikirin. Coba pakai lampu nih sambil dilihatin sambil mikirin. Hijau bisa matanya. Coba lihat hijau nggak matanya? Coba lihat itu. Bisa lihat kemana? Hijau nggak? Hijau nggak matanya? Nggak Zaki lihat ke sana. Hijau nggak? Hijau matanya. Pikirin dari apa nih? Kok bisa dari listrik bisa jadi cahaya gitu? Paham kan? Video call ini, wah video call ini teknologinya bagaimana? Padahal nggak ada kabel, nggak ada apa, jadi video gitu bisa. Pikirin terus. Pusing nggak itu? Halakal mutanatti'un, celakalah orang yang begini nih berlebihan. Jangan, santai udahlah. Thayyib, ala madhabi ahli kalam ad-dakhil fima la yu'nihim al-khaidin fima la tablughu uquluhum. Menatanatu al-imtina'u minal mubah mutlaqan kalladhi yamtani'u min aklaham wal khubz. Termasuk at-tanatu gitu ya. Mutanatti'in, termasuk al-mutanatti'in adalah orang yang melarang dari hal-hal yang mubah secara mutlak. Orang yang melarang dari hal-hal yang mubah secara mutlak. Tahu secara mutlak? Contohnya di sini apa? Seperti orang yang mencegah seseorang untuk makan daging dan apalagi ini roti. Nah, ini nih yang suka diet itu ya, berlebihan itu. Sampai berlebihan nggak makan daging, cuma makan sayur doang. Atau nggak makan daging tapi makan kornet. Sama aja nggak itu? Sama aja. Atau makan roti. Contohnya apalagi nih? Wa milabsil kitan. Kemudian dari larangan memakai baju yang berbahan apa itu? Katun atau kapas. Berlebihan. Boleh tidak itu? Baju dari emas boleh nggak? Emang iya. Baju dari emas boleh dipakai nggak? Coba tanya pada fikih. Baju dari sutra boleh tidak? Tidak. Tapi kalau dia gatal-gatal obatnya itu gimana? Boleh. Wih, uzur ya. Bagus. Berani dulu kan. Kalau salah belakangan gitu. Emang kalau belajar begitu kan? Jangan takut salah dalam belajar. Salah dalam belajar itu hal yang wajar biasa. Wajar kan? Salah dalam belajar wajar
wajar. Tapi sering salah dalam belajar harus dihajar. Sering salah dalam belajar harus dihajar. Melarang nih pakai baju dari kapas atau dari katun, ini berlebihan. Wala yalbisu ila sauf, tidaklah ia memakai baju kecuali yang berbahan wol. Kecuali yang berbahan wol, ini berlebihan. Wa yamtani'u min nikahin nisa. Dan juga berlebihan dan juga orang yang melarang dari menikahi wanita. Itu ini enggak boleh lagi ya. Termasuk berlebihan di sini adalah orang melarang hal yang mubah secara mutlak gitu. Nggak boleh untuk makan daging. Boleh nggak makan daging? Boleh. Kalau sudah kenyang, boleh nggak makan? Boleh nggak makan daging kalau sudah kenyang? Boleh makan nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau muntah, siapa yang salahin? Dirinya sendiri. Toyib, kita lanjut lagi ke sini ya. Wa yazunnu anna hadza min az-zud al-mustahab. Qala Syekh At-Taqiyuddin fa hadza jahilun dhalun. Orang-orang yang seperti ini, atau contoh yang terakhir, tidaklah memakai baju kecuali dari wol atau melarang dirinya untuk menikahi wanita. Dia menyangka itu adalah zuhud yang dicintai gitu. Tahu zuhud ya? Zuhud itu bukan pakai baju yang gembel. Jadi zuhud itu bukan pakai baju yang lusuh atau gembel. Tahu zuhud ya? Apa itu zuhud? Maknanya zuhud lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Sudah itu barangkali yang paling ringkas. Lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Itu zuhud, az-zuhud. Banyak para ulama dengan judul kitab Az-Zuhud, kitab Az-Zuhud Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Az-Zuhud Abdullah ibnu Mubarak dan lain-lain dengan judul Az-Zuhud. Intinya zuhud artinya adalah lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Tidak ada urusannya dengan kemewahan. Tidak ada urusannya dengan kemewahan, itu zuhud. Ada satu lagi warok namanya ya. Warok. Waw, ro, ain. Warok. Ada satu lagi disebutnya apa? Warok. Apa itu warok? Di dalam perkara-perkara yang halal atau mubah, dia berhati-hati di situ. Jadi bukan yang haram lagi dia berhati-hati, tapi dalam hal-hal yang mubah, halal buat dia, itu dia sangat hati-hati. Tuh warok, ada lagi yang seperti warok, saya hati-hati, nggak mau nih. Nemu uang di jalan 100.000, nah warok dia sudah. Halal nggak dia ngambil, nemu duit 100.000 di jalan, halal nggak diambil? Di jalan halal tidak? Halal dalam Islam. Boleh kita ambil? Boleh. Tapi dia itu kan halal dia. Jangan, nggak mau saya. Itu disebut sebagai warok. Ini zuhud. Nah, orang menyangka zuhud itu bajunya lusuh, bajunya gembel, rumahnya jelek, motornya jelek. Itu dianggap sebagai zuhud. Pada zuhud lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia, itu zuhud. Tidak ada kaitannya dengan harta. Bisa saja orang yang miskin tidak zuhud. Paham? Sebagaimana orang yang kaya belum tentu tidak zuhud. Bisa saja orang yang miskin tidak zuhud, belum tentu orang yang kaya tidak zuhud. Susah nggak dipahami ya kalimat itu? Susah nggak? Belum tentu orang yang miskin itu orang yang zuhud, belum tentu. Kalau miskin otaknya dunia terus, walaupun dia gembel, lusuh, otaknya dunia terus, zuhud nggak dia? Enggak. Miskin tapi pola pikirnya yang dia usahakan, yang dia kejar adalah masalah dunia terus. Padahal dia orang gembel. Zuhud tidak itu? Tidak zuhud. Yang kaya belum tentu tidak zuhud. Dia orang kaya, belum kaya besar,
Tapi dia mengutamakan akhirat. Zuhud tidak, itu dia zuhud. Walaupun dia tinggal di tempat yang mewah, hartanya dia bantu ini, seterusnya ringan saja sudah. Ada mobil, punya mobil, masjid nggak punya ambulan, dikasih dibikinin ambulan. Mengutamakan mobil atau amalan itu orang? Mengutamakan dunia atau akhirat? Akhirat sudah. Lihat masjid atau kalau belum jadi dia pergi, oh berapa ini kira-kira kekurangannya Pak BTM, sekian, bayar. Karena zuhud, sebagian orang salah paham, zuhud itu adalah identik dengan kotor, lusuh, bau, gembel, baju bolong-bolong. Itu zuhud. Bajunya bolong-bolong nih orang ini zuhud. Enggak. Belum tentu miskin ini zuhud. Miskin mengutamakan akhirat, zuhud tidak. Zuhud. Kaya mengutamakan akhirat, zuhud tidak. Intinya adalah ketika mereka berdua mengutamakan akhirat dibandingkan dunia, dia mau kaya mau miskin, zuhud sudah. Sebagian kan salah ya. Biar dipandang zuhud pakai sepeda, ngajar ke pondok pesantren pakai sepeda, biar dikatakan lebih zuhud. Enggak, sama aja. Sama aja. Tidak ada urusannya dengan kekayaan atau harta. Sudah. Boleh nggak ke pondok pesantren pakai sepeda ngajar? Boleh tidak? Boleh, tapi kalau dia menganggap itu lebih zuhud, salah nggak? Salah, enggak. Dia punya motor, punya mobil, pakai sepeda. Zuhud tidak, itu belum tentu. Itu bisa dibilang kesederhanaan, bisa tidak? Bisa. Tapi kembali kepada innamal a'malu binniyat. Orang ngajar ke pesantren pakai helikopter, turun di sini, pohon rambutan tebangin dulu, dia mau turun helikopter mewah gitu. Kita katakan, oh nggak zuhud nih, boleh nggak begitu? Enggak, karena tidak identik dengan kekayaan. Selama artinya mengutamakan akhirat, zuhud tidak, itu zuhud gitu. Belanja yang di pasar dengan yang di mall. Yang di mall nggak zuhud, yang di pasar zuhud. Begitu atau tidak? Enggak. Tidak ada urusannya dengan. Nah di sini sebut begitu nih. Pakai baju yang gembel aja, pakai baju yang berbahan wool gitu. Nah, orang sufi biasanya ya. Dan menyangkat dan melarang dari menikahi wanita, fokus ibadah saja sudah gitu. Dianggap itu adalah zuhud, padahal itu tidak zuhud. Kata Ibnu Taimiyah, fahadza jahilun dhalun, itu adalah orang bodoh lagi sesat sebenarnya. Orang bodoh lagi sesat. Bukanlah zuhud. Toyib. Kita lanjut di sini ya. Tadi sampai mana tadi? Wa anna hadza minaz zuhud al-mustahab. Mereka menyangka itu zuhud yang disukai, padahal bukan. Kata Ibnu Qayyim, Al-Ghazali, kata Al-Imam Al-Ghazali, al-mutanati'un fil bathi wal istiqsa. Al-mutanati'un adalah orang yang berlebihan dalam membahas, mencari-cari sesuatu, wal istiqsa. Wa qala Abu Sa'adat humul muta'ammiquna al-ghalun fil kalam. Yang menyebutkan juga al-mutanati'un adalah orang yang terlalu memperdalam dan juga banyak bicara, itu banyak ngomong dalam hal-hal sesuatu terlalu dalam. Bukan dalam bab ilmu ya, bukan dalam bab ilmu. Al-mutakallimun bi aqasi huluqihim ma'khudun minan nat'i wa huwa al-gharul a'la min al-fam. Sumastamana fi kulli muta'ammik qawlan wa fi'lan. Qala an-Nawawi wa qala an-Nawawi fihi karahatu at-taqa'ir fil kalam bistashabbuq wa takalluf al-fusaha wa isti'malu wajhil lugha wa daqaiqi al-i'rab fi mukhatabah al-awwam wa nahwihi. Intinya al-mutanatti'un adalah orang yang berlebihan dalam sesuatu. Orang yang berlebihan dalam sesuatu, yang membahas, di sini disebutkan tentang apa ini, hal-hal yang mubah, dilarang dan seterusnya. Nabi mengatakannya sampai berapa kali? 3 kali. Maksudnya mubalaghah fit ta'lim wal iblag. Kenapa sampai disebut 3 kali? Ini adalah sebagai pelajaran atau penekanan supaya orang bisa mengerti atau faham. Di dalam mengajar boleh diulang-ulang sampai berapa kali?
3 kali ngomongnya. Sampai berapa kali? 3 kali. Ya, sebagai mubalaghah fit ta'lim wal iblagh. Itu sunnah juga dalam mengajar. Boleh kita mengulang-ulang sampai berapa kali? 3 kali. Contohnya bagaimana? 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 2. Lebih paham tidak orang? Lebih cepat, lebih gampang diingat atau tidak? Lebih gampang diingat dibandingkan diucapkannya berapa kali? 1 kali. Sudah 3 kali, kemudian pakai speaker. Ada santri yang nggak tahu juga, tidak ingat juga. Berarti lebih banyak makan tulang ikan dibandingkan daging ikannya itu santri. Udah keras, diulang 3 kali masih tidak tahu. Berarti kebanyakan makan tulang ikan. Atau kalau madu yang dimakan adalah pawonnya, bukan madunya yang dimakan, yang minum. Apanya yang diminum? Pawonnya itu yang diminum. Gede bibirnya. Kan ada ya kadang ya murid atau santri sudah di suaranya mau gede, gurunya diulang-ulang, nggak paham, nggak ngerti-ngerti. Atau ditanya tadi ustadznya ngomong apa? Malah garuk-garuk. Kan ada begitu. Nah, Nabi SAW beliau beberapa tempat diulang sampai berapa kali? 3 kali. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, sampai di sini pertemuan kita habiskan bab ke-18. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk ke bab yang ke-19. Babun ma jaa minat taglid fi man abidallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abaduhu. Bab tentang ancaman keras terhadap seseorang yang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Lalu bagaimana kalau dia menyembah kuburan tersebut? Sampai di sini pertemuan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.